Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kenikmatan baik secara jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian moga-moga tetap mampu menjalankan kewajiban ibadah fardu yang berupa puasa sampai malam yang ke-17 ini. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima apa yang kita lakukan pada hari ini dan sampai sore ini. Salat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa perubahan dunia, peradaban dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban ad-dinul Islam, peradaban kedamaian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam 17 Ramadan adalah memberikan beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Allah menurunkan Al-Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Karena itu sering kita sebut dengan sebutan malam nuzul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Di dalam Al-Quran itu adalah merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah menjadi pegangan hidup bagi umat manusia di muka bumi, yakni umat Islam. Umat Islam seluruh dunia itu adalah berpegangan dengan kitab suci yang menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam. Tatanan bagaimana manusia itu bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanan bagaimana manusia itu melakukan jual beli atau yang disebut dengan akad tijarah diatur dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Quran mengatur tentang syariat jual beli, syariat berhubungan antara laki dan perempuan yang disebut dengan akdun nikah. Al-Quran menjelaskan fankihu ma tobalakum ilakhir. Kemudian Al-Quran di samping mengandung nilai syariat, yang pertama akidah, kemudian syariat, Al-Quran adalah yang ketiga mempunyai kandungan Al-Qisah, menceritakan daripada kisah para nabi, kisah para rasul terdahulu, termasuk kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu semua terekam dalam Al-Quranul Karim.
kisah Nabi Yusuf, sampai di situ ada surat Yusuf. Karena itu Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Jadi kalau umat manusia hidup di dunia ini tanpa memegangi nilai-nilai Qur'ani, maka manusia itu akan menjadi manusia yang tidak terhormat, manusia yang tidak tahu tentang halal haram, manusia yang menghalalkan segala cara. Ini Al-Quran yang mengatur bahwa semua itu ada aturan yang ada di dalamnya yang disebut dengan syariat. Kemudian di dalamnya Al-Quran mengandung Al-Qisah, sejarah para nabi, para rasul. Kemudian Al-Quran juga mengandung ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat. Jadi ini semua merupakan nilai-nilai Qur'ani yang harus kita pahami, kita hayati, serta kita amalkan. Bagaimana Rasulullah beratnya pada waktu itu untuk mendapatkan wahyu Al-Quran itu, beliau sampai beliau itu ada di Gua Hira. Beliau ditemani seorang istri yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah istri pertama Rasulullah yang menemani, termasuk turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-Quran diturunkan hampir 14 abad yang lampau. Yang pertama, apa makna dan isi yang ada di dalam surat Al-Alaq? Iqra, bacalah. Maka manusia itu kalau ingin pintar ya harus membaca situasi dan kondisi, membaca hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru. Ini sudah wajar karena Allah memberitakan bahwasanya dalam Al-Quran surat Al-Alaq ini yang pertama, manusia harus Iqra, membaca, memahami, meneliti, mengkaji dan lain sebagainya. Tetapi di sini manusia harus membaca yang pertama, mengenal Tuhannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebutlah nama Tuhan yang telah menciptakan manusia. Karena manusia enggak boleh arogansi, manusia itu tidak boleh sombong. Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat sempurna. Coba kita lihat surat Ad-Din, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan atau kondisi yang sangat sempurna. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih telinga, dikasih akal, pikiran. Ini semua adalah merupakan kesempurnaan seperti yang dikatakan Allah dalam surat Ad-Din, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi perlu diingat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT, perlu diingat manusia itu ketika diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang begitu sempurna. Tetapi kalau manusia tidak punya nilai tauhid, tidak punya nilai ibadah, tidak pernah yang namanya zikrullah, mengingat Allah, tidak pernah melaksanakan sholat, maka ini namanya jauh dari apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi manusia harus tahu siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberi rizki kepada dia. Maka manusia yang diciptakan begitu sempurna, jika tidak mengetahui sang pencipta, tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat masjid, ya Allah,
tsumma radadnahu asfala safilin. Aku akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang asfala safilin, tempat yang paling rendah, yakni neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai umat manusia yang muslim atau muslimah, mari kita kaji Al-Qur'an, nilai Al-Qur'an, karena peristiwa nuzul Quran ini banyak mengandung nilai-nilai yang perlu kita ambil. Pertama, kehebatan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, peristiwa perang Badar itu juga menyadarkan ingatan kita bahwasanya di perang Badar yang jumlahnya hanya 300 lebih itu kita bisa mengalahkan 1000 pasukan. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada tanggal 17 Ramadan. Itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang harus kita pahami dan kita hayati. Kemudian kata Al-Quran surat Al-Alaq lanjutannya tadi, khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah, dari segumpal darah, dari segumpal daging, segumpal darah. Manusia ini diciptakan memang asal usulnya, asbabun nuzulnya adalah memang tidak langsung dari tanah, tetapi yang dikatakan oleh Allah, awalam yaril insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasiim bi. Apakah manusia itu tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu min nutfah, dari setetes air yang hina, dari air mani, yang dimana air mani ini jika sumbernya dari sumber yang halal maka akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Tapi setetes air hina yang disebut dengan air mani itu jika bersumber dari makanan yang tidak halal maka akan menjadi anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang selalu melawan kehendak Allah, kehendak orang tua dan lain sebagainya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Mengingatkan kepada kita sekalian, suruh membaca terus kita. Tuhanmu itu telah memuliakan, telah menciptakan manusia yang sangat terhormat. Manusia sampai-sampai diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Allama bil qalam, diajari dengan pena, dengan ilmu, pengetahuan, sains, baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuzul Quran ini mari kita pahami, kita hayati makna nuzul Quran yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar kita memperingati, tetapi menghayati apa sih di balik makna nuzul Quran ini. Ini yang penting kita ketahui dan terus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu kami mengulas lagi bahwasanya Al-Quran itu adalah untuk menuntun kehidupan manusia dari jalan kesesatan menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwasanya Al-Quran, Alkitab, Al-Quranul Karim itu adalah bahwasanya hanya orang-orang yang beriman lah yang beriman terhadap barang-barang gaib yang insya Allah akan memahami daripada nilai-nilai Quran. Kemudian daripada itu di samping menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin, orang yang beriman, orang-orang yang mau mendirikan sholat, itu harus tetap diilmuni dengan ilmu Al-Quran. Karena itu marilah kita di dalam menjalankan sholat terus
kita lakukan penyempurnaan, kekurangan. Kita nggak boleh merasa pinter, nggak boleh merasa paling hebat. Kita terus belajar dari kekurangan yang kita miliki. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah dari nilai Quran yang kita pelajari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga pikiran kita, hati kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.